Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Qalam. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Allah berfirman yang artinya, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Dari ayat ke-8, pada ayat ini terdapat larangan mengikuti, mentaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yakni mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang beliau bawa berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Tidak boleh kita mengikuti orang-orang seperti ini karena memang mereka tidak layak untuk diikuti. Larangan ini tentu pertama kali tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga berlaku bagi kita semua ya sebagai umatnya. Jangan mengikuti orang-orang yang suka mendustakan agama ini, mendustakan Rasulullah dan juga wahyu yang beliau bawa. Mengapa demikian? Karena nanti kita akan dibawa kepada kesesatan. Maka di pelajaran kedua kita jelaskan mengapa tidak boleh kita mengikuti mereka. Pertama, karena memang mereka itu kalau nyuruh, maka tidaklah mereka menyuruh melainkan dengan hawa nafsu. Jelas itu. Karena orang yang tidak terbimbing wahyu biasanya terbawa oleh nafsu. Jadi kalau mereka menyuruh sesuatu, maka menyuruhnya itu pakai hawa nafsu, bukan pakai bimbingan wahyu. Kemudian, kenapa kita tidak boleh mengikuti mereka? Karena tidak ada yang mereka inginkan kecuali kebatilan. Dan dalam kehidupan kita, orang-orang model seperti ini selalu ada. Orang-orang yang tidak menginginkan dalam kehidupannya kecuali kebatilan. Nah, itulah setan-setan dari bangsa manusia. Na'udzubillah.
Nah, di antara kebatilan yang mereka inginkan, ya Allah sebutkan di ayat berikutnya, ayat ke-9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka pun akan bersikap lunak kepadamu. Jadi mereka menginginkan Nabi SAW bersikap lunak kepada mereka dan juga sesembahan mereka. Artinya jangan mengganggu kami dengan sesembahan kami, dengan keyakinan kami. Begitu ya. Mereka merasa terusik dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi itu yang mereka inginkan. Ya, sehingga mereka pun akan bersikap lunak kepada Nabi SAW. Ya, bahkan di sebagian penjelasan dikatakan, ya, kamu 1 tahun, ya kami 1 tahun menyembah Tuhanmu, nanti kamu 1 tahun juga menyembah Tuhanku. Apa istilahnya kayak gini tuh, Bu? Gantian kita, tukeran status, begitu ya. Nanti 1 tahun saya nyembah Tuhanmu, nanti 1 tahun berikutnya, ya, kamu nyembah Tuhanku. Nanti jadi orang apa ini kayak gini nih? Ya, liberal. Semua agama sama, semua agama baik. Begitu kan? Kalau semua agama baik boleh dong orang itu setiap tahun ganti agama. Keluar masuk agama. Tahun 2025 ini saya pengen jadi Kristen misalkan. Kalau menurut liberal kan sah-sah saja itu. Dengan kaidah mereka bahwa seluruh agama sama-sama semuanya baik, sama-sama semuanya menuju surga. Berarti boleh dong gonta-ganti agama. Nanti 2026 kita nyobain jadi agama Hindu. 2027 nanti keluar lagi masuk Buddha. 2028 nanti nyicipin gimana jadi Konghucu. Barakallahu fiikum. Taib. Nah, ini kebatilan. Yang mereka inginkan adalah kebatilan. Dan itulah yang dikatakan sebagai mudahanah. Nanti akan ada penjelasannya apa itu mudahanah. Taib. Itu alasan kedua. Kenapa kita tidak boleh mengikuti al-mukadzibin ini. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh ngikutin mereka? Karena memang mereka itu orang-orang yang telah dinyatakan sesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Maka jangan diikuti. Kalau orang sudah diketahui secara pasti dia tersesat, jangan ikut-ikutan sesat. Dia salah jalan, jangan lewat situ, celaka nanti. Balik lagi ke jalan yang lurus supaya kita selamat dan bahagia. Nah, begitu. Nah, dari sini waddu law tudhinu fayudhinun, kita juga bisa mengambil pelajaran tentang haramnya mudahanah. Larangan bermudahanah. Mudahanah itu apa? Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, beliau menjelaskan wal mudahanatu tarkuddin li salahid dunya. Wal mudahanatu tarkuddin li salahid dunya. Mudahana itu adalah meninggalkan agama demi kepentingan dunia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, meninggalkan atau mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia, itu mudahanah. Tidak boleh. Tidak boleh mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Ya, ini bermasalah akalnya. Kalau orang ngorbanin agamanya demi mendapatkan secuil dari dunia. Ada orang yang mendapatkan semua dunia, tidak ada ceritanya. Sekaya apapun Anda,
Ya, tetap saja kalau dibandingkan dunia dan seisinya, ya jelas yang Anda miliki itu sangatlah kecil. Begitu ya, apalagi dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Enggak ada apa-apanya dunia ini. Ya, maka Allah menyebutnya dengan lahwun walaib, hanya permainan dan senda gurau saja. Lihat banyak orang yang bermain-main kan Ibu, yang ngurus negara bermain-main, begitu ya. Orang rumah tangga bermain-main, mempermainkan perasaan pasangannya, disebut istri bukan istrinya, ya. Disebut orang lain, dia ada dalam status pernikahan. Banyak orang bermain-main, skala besar ataupun skala kecil. Ada yang bermain-main di urusan tambang, kan begitu. Bermain-main di urusan ijazah, ya. Bermain-main ya di urusan apalagi Bu, bisnis, ya semua bidang. Bahkan banyak orang bermain-main dalam urusan agama. Na'udzubillah. Itu dunia lahun wala'ib. Nabi bahkan menjelaskan bagaimana hinanya dunia itu. Tidak lebih bernilai, tidak lebih berharga dari 11 sayap nyamuk. Dia seperti bangkai anak kambing yang cacat. Dunia itu seperti orang yang sedang di jalan, kemudian dia singgah di bawah pohon untuk berteduh, rehat sejenak, setelah itu dia tinggalkan. Taib. Maka orang itu akalnya bermasalah ketika dia mengorbankan agamanya demi kemaslahatan dunia. Dunia ini sebentar saja. Kalau besok mati ya berarti selesai dunia kita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan bermudahana. Penjelasan yang lain dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Annal mudahana minad duhan. Mudahana itu dari kata ad-duhan. Duhan itu menampakkan sesuatu namun menutupi hakikatnya. Ada istilah dihan. Ya dihan itu minyak. Ya ibu kalau bermake up itu apa artinya Bu? Menampakkan sesuatu menutupi hakikatnya. Ya kan begitu Bu? Aslinya kan jerawatan gitu kan. Tapi gara-gara make up hilang itu jerawat. Ya. Apalagi ya difoto pakai kamera yang HP-nya mahal. Ya kan Ibu? Itu duhan. Ya. Aslinya tidak mancung alias pesek. Gara-gara make up jadi mancung gitu. Barakallahu fikum. Itu duhan. Menampakkan sesuatu namun menutupi hakikatnya. Itu duhan. Nah, mudahanah berasal dari kata itu. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, wa fassaraha al-ulama'u, para ulama menafsirkan atau memaknai mudahana itu dengan mengatakan bahwa mudahana itu muasyaratul fasik, yakni bergaul, bermuasyarah dengan orang fasik, wa idharur ridha bima huwa fihi, dan menampakkan keridhaan terhadap kefasikan, kemaksiatan yang dia lakukan, min ghairi ingkarin alaih, ya tanpa ada pengingkaran. Bahasa lainnya apa Ibu? Ya mirip kayak bunglon nempel di ranting coklat, warnanya jadi coklat. Nempel di dahan yang warnanya kuning, jadi kuning dia. Nempel di satu benda yang warna hitam, jadi hitam dia. Atau dengan kata lain, kaidahnya pramuka. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Begitu. Jadi gaul sama
para pecandu narkoba dia bisa tanpa ada pengingkaran di dalamnya. Tanpa ada proses dan itikad baik untuk mendakwahi mereka. Jadi dia bisa satu circle dengan orang-orang yang pecandu narkoba, tukang mabok. Bisa juga dia bermudahanah dengan para pezina, ya, dengan ahli masjid juga bisa. Nah, ini mudahanah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Contoh di lapangan banyak sekali ya mudahanah itu. Contoh, ada ibu-ibu katanya sudah hijrah. Bahkan dia masuk di grup The Hijrah. Ya, grup WhatsApp. Tapi tiba-tiba ketika mau reunian bersama dengan teman-teman kuliahnya, dia lepas hijabnya. Dia lepas hijabnya supaya bisa diterima di teman-teman kuliahnya. Nah, itu mudahanah. Itu namanya mudahanah. Dia korbankan agamanya demi kepentingan dunia. Apa kepentingan dunia di situ? Supaya dia bisa diterima di kalangan teman-temannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada orang mungkin melakukan kesyirikan, wal iyadzu billah, mengadakan ritual ini dan ritual itu, ya. Supaya disebut, dikatakan oleh orang, supaya dikenal oleh orang bahwa dia itu memiliki kearifan lokal, pelestari budaya, atau apapun itu istilahnya. Ini mudahanah. Padahal dia tahu itu kesyirikan. Dan dia Muslim, bukan Hindu, bukan Buddha. Ini mudahanah. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Orang duduk-duduk ya dengan ahli maksiat tanpa ada itikad untuk kemudian mendakwahi mereka, merubah kemungkaran yang ada pada mereka. Duduk-duduk dengan ahli maksiat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ikut acara-acara maksiat, acara-acara yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, supaya dianggap ya orang yang bisa berbaur, ya suka bersosialisasi baik sama tetangga. Ini semua tindakan-tindakan mudahanah dan haram. Dalam Islam itu haram. Jangan korbankan agamamu ya demi kemaslahatan dunia. Dan yang begitu itu modelnya juga adalah model-modelnya orang-orang munafik. Yang dia bisa bukan hanya punya 2 wajah, tapi bisa punya 10 wajah. Yaitu tadi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Jadi orangnya tidak punya pendirian yang kokoh, tidak punya prinsip dalam hidup. Mudzabdzabin baina dzalik. Ya, dia dalam kebimbangan di antara ini dan itu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke sana juga tidak ke sini. Enggak punya ya keteguhan dalam pendirian, tidak punya prinsip dalam hidup. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu sedikit tentang mudahanah. Maka berhati-hati dari mudahanah. Karena itu sejatinya yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan kebatilan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Berikutnya, pelajaran berikutnya di ayat ke-10, ayat ke-11 dan seterusnya nanti. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah kamu ikuti, taati setiap orang yang banyak bersumpah. Mahin yakni hakir, lagi hina dia. Hammaz banyak mencela
masya'im binamim, dia kesana kemari menghambur-hamburkan fitnah. Taib. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-10, 11 terdapat celaan, peringatan dan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Di antaranya yang pertama halaf. Halaf itu apa? Dari kata half yang artinya sumpah. Halaf itu sigot mubalaghah, hiperbolanya, yakni orang yang banyak bersumpah. Ibu, kita dilarang banyak bersumpah, begitu ya. Kenapa dilarang? Dalam rangka menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sumpah itu disebut asma Allah. Maka jangan bersumpah kecuali dalam perkara yang besar dan perkara-perkara yang menuntut kita untuk bersumpah. Adapun perkara-perkara kecil jangan dikit-dikit bersumpah. Gitu ya. Bu, lihat pulpen saya enggak tadi ada di sini? Wallahi saya enggak lihat. Gitu ya. Dia bertanya pulpen saya di mana, bukan sedang nuduh bahwa Anda itu mencuri pulpennya. Begitu ya. Dikit-dikit wallahi, demi Allah saya enggak lihat. Sendal saya di mana ya? Demi Allah saya tidak ngambil kok. Ya. Mah, nanti pulang pengajian tolong beliin ini, kata anaknya. Demi Allah nanti ibu belikan. Tidak usah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ya. Ini tidak beradab kepada asma Allah. Dan ibu, orang yang suka bersumpah, bermudah-mudahan dalam bersumpah, banyak bersumpah, itu biasanya seorang pendusta. Ya. Sebagian tukang dagang bahkan dijadikan sumpah itu untuk melariskan barang dagangannya. Demi Allah, barang asli ini, bukan KW. Asli ini. Padahal KW. Nah, itu biasanya bohong. Orang banyak bersumpah itu ya, banyaknya dia bersumpah itu dalam menutupi kebohongannya. Na'udzubillah. Dan dusta itu juga sifatnya orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara sering bohong. Itu sifatnya orang munafik. Ya. Bulan depan ya, insya Allah bulan depan ada. Ketika ditagih hutang. Di tanggal yang ditentukan ditagih ternyata tidak ada. Ya. Di PHP-in kata orang. Ya. Bulan depannya lagi, sampai yang nagih itu muyak. Jengkel dia. Kenapa? Suka berdusta. Ya. Dan ibu, kalau orang sudah begitu modelnya, orang akan percaya lagi enggak? Enggak akan percaya lagi. Maka pantas ya kalau ada orang sampai kemudian saking muyaknya nagih hutang. Ya. Dia bilang, saya tagih hutangmu di akhirat. Ayo, gimana ibu? Kalau sudah begitu gimana? Saya tagih hutangmu di akhirat, biar jadi simpanan pahala bagi saya. Ya. Mengerikan kan? Ya, kalau bisa tidak usah berhutang ibu. Kalau bisa. Ya. Semoga yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Yang amin sedikit berarti punya hutang sedikit. Ya, hari Jumat ini waktu mustajab. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Dengan rezeki yang berkah, halal dan thayyib. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berdusta itu sifatnya orang munafik. Bahkan dusta, kebohongan itu pangkal kejahatan
serta sumber segala macam perbuatan maksiat. Ngeri ini. Orang kalau sudah bohong, maka kebohongan itu kan dosa besar. Dusta itu dosa besar. Sifat dosa itu akan memanggil saudara-saudaranya. Maka dia untuk menutupi kebohongan pertama, biasanya akan berbohong untuk yang kedua kalinya. Supaya dua kebohongan ini tertutupi, dia akan berbohong untuk ketiga kalinya. Ya. Dan terus seperti itu sampai kemudian disematkan pada dirinya sebagai kadzab, tukang bohong. Kalau sudah kadzab seperti itu, jadilah dia setan dari bangsa manusia. Ibu tahu kan tukang bohong itu siapa pertama kali? Iblis. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, mau enggak aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? Wa mulkil la yabla, yang kalau kamu dekati makan buahnya, kamu akan mendapatkan kerajaan di surga ini dan tidak akan pernah musnah. Ini kan bohong, Ibu. Itu pohon larangan, disebut oleh iblis untuk membohongi Adam, menggoda Adam dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Jadi para pembohong itu sejatinya mereka punya gembong kedustaan dan kebohongan. Siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Jadi berbahaya sekali. Makanya dia pantas kalau dikatakan sebagai pangkal kejahatan, sumber segala macam perbuatan maksiat. Ngeri. Ada istri bohongi suaminya. Uang belanja masih ada mah, boro-boro. Seminggu yang lalu aja sudah habis. Ya. Padahal dia selip 1 juta itu. Ya. Bohong. Barakallahu fiikum. Ada juga suami bohongi istri. Di mana Pak? Sedang rapat, sedang meeting, nanti dulu ya. Gitu. Padahal sedang nongkrong sama temannya di kafe. Banyak itu. Dan orang kalau menyepelekan masalah itu, ya selamanya dia akan terus seperti itu. Dari perkara kecil dia berbohong, nanti akan merembet kepada perkara yang besar. Na'udzubillah. Dan itu penyakit. Penyakit ya. Hati-hati ibu, ya. Terutama ya selain kita menempat diri kita, mendidik diri kita supaya jadi orang yang shadiq, orang yang jujur, ya kita contohkan juga kepada anak-anak kita. Jangan malah anak-anak diajarin bohong. Ya. Nah, kalau nanti ada yang bertamu bilang ya, Umi nggak ada di rumah. Gitu. Ini ngajarin bohong. Nah, jangan bilang sama Abi, ya. Umi bermain di sini, main-main di sini. Ini sering kan terjadi, Ibu. Jadi ya jangan kaget kalau anak-anak itu cerdas, pintar secara akademik, tapi ajaran berbohong itu melekat pada dirinya. Dia nanti jadi orang sukses, jadi orang pejabat, ya. Hobinya nipu orang. Ya begitu. Karena dari kecil sudah ditanamkan itu, didikan jadi pembohong. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Nah, banyak orang kemudian menutupi kebohongannya itu dengan cara dia banyak bersumpah. Maka dalam Islam tidak boleh banyak bersumpah. Yang kedua, sifat buruk yang kedua, mahin. Mahin itu orang yang berkepribadian rendahan dan hina. Tidak boleh. Jangan menjadi orang yang jahil, jangan menjadi orang yang rendahan. Jadilah orang yang punya ulul himmah, prinsip yang kuat, kemudian dedikasi yang begitu tinggi.
Jangan punya kepribadian yang rendahan dan hina. Disebut mahin, kata para ulama, karena memang saking terlalu banyaknya keburukan yang melekat pada dirinya. Kesesatannya, kekufurannya, kesyirikannya, i'rad, ya, pembangkangan dan keberpalingannya, takdzib, ya, pendustaannya, akhlaknya yang buruk, perangainya yang rusak, dan lain sebagainya. Saking banyaknya sifat-sifat keburukan pada dirinya, sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang mahin, yakni hakir, orang yang berkepribadian rendahan dan hina. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan seorang muslim dalam hidupnya dia selalu berusaha, ya, bagaimana meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengejar ketinggian di sisi Allah, maka insya Allah Allah akan menjadikan dia juga mulia, ya, di tengah-tengah manusia. Yang keempat, yang ketiga, hammaz, pakai hak besar, ya. Hammaz dari kata humazah. Humazah mencela. Kalau hammaz sigot mubalaghah, hiperbolanya. Berarti banyak mencela. Ya. Ada beberapa penjelasan tentang makna hammaz. Di antaranya, hammaz itu yang melakukan pengumpatan di hadapan orangnya. Di hadapan orangnya. Dia ejek, dia hinakan, dia rendahkan, dia olok-olok, dia hina orang itu langsung di hadapannya. Berarti ada orang yang ngumpat tidak di hadapannya. Nah, itu yang disebut apa? Lumazah. Kan ada humazah, ada lumazah. Lumazah itu kebalikannya. Sebagian mengatakan hammaz itu orang yang mencela atau meremehkan manusia dengan lisan dan perbuatannya. Sebagian mengatakan dengan perbuatannya saja, lumazah dengan lisan. Nah, sebagian mengatakan dua-duanya masuk dalam makna humazah. Orangnya disebut hammaz. Jadi dia merendahkan manusia, menghina, meremehkan manusia dengan lisan dan perbuatannya. Dengan lisan, ya, dia ngolok-ngolok orang, berkata kasar kepada orang. Orang punya nama tapi dia panggil dengan nama binatang. Begitu, ya. Ngece. Nah, ini tidak boleh. Atau dengan perbuatan. Contohnya memalingkan wajah. Memalingkan wajah. Memalingkan wajah. Bikin sakit hati enggak, Ibu? Iya. Memalingkan wajah. Atau wajah yang datar, itu kadang bisa pengaruh juga. Ya, orang kok enggak respect banget, ya. Saya sumringah kok dia datar-datar saja. Ya. Barakallahu fiikum. Atau bermuka masam. Asem wajahnya. Ya. Atau bahkan dengan isyarat. Ngerendahin orang dengan isyarat. Gimana caranya, Ibu? Ya, isyarat apapun itu yang bermakna merendahkan. Kalau dulu kita waktu kecil, kalau sedang bermasalah sama teman, apa, Bu? Sering apa namanya? Ini jari kelingking sama jempol baru dibetrikkan begitu. Bukan. Ngecek orang, ngerendahin orang. Jari kelingking. Saya nggak bisa praktekin, nggak kelihatan sama ibu-ibu. Pakai jari kelingking baru dibetrikin sama jempol kecil. Maksudnya kamu itu kecil loh, rendahan. Ya, kamu itu cetek. Atau pakai jari tengah yang diacungkan. Nah, itu nantang kalau itu, ya. Barakallahu fiikum. Atau memenyengkan. Apa namanya? Ya, memenyengkan, ya, satu sudut bibir. Menyeng. Apa bahasa sininya, Bu? Hah?
Orang ngerendahin orang kan bisa pakai isyarat bibir kan? Satu bibir dia angkat atau ya gimana lah, pokoknya satu sudut bibir itu dia menyengkan. Ya. Itu juga ngerendahin. Atau menjulurkan lidah. Nah, ini meremehkan orang dengan isyarat. Menjulurkan lidah. Apalagi lirikan mata. Lirikan mata, biasanya ibu-ibu, ya. Sambil matanya ngelirik, ya, sambil juga mulutnya mesem, gitu kan. Sedang merendahkan siapa? Orang lain, sambil nyikut-nyikut teman di sampingnya, gitu kan. Maksudnya dia sedang ngerendahin si fulan yang sedang mojok itu di pojokan ruangan. Ah, itu bisa. Itu namanya hamaz. Ya, itu namanya humazah. Atau mengerlingkan mata. Ya, mengerlingkan mata, memicingkan sebelah mata. Apapun itu. Ya. Atau mungkin dengan jempol yang diarahkan ke bawah. Bisa enggak, Ibu? Dia kasih jempol tapi akhirnya dia kebawahin jempolnya. Maksudnya apa itu? Merendahkan. Merendahkan. Nah, ini juga sama, humazah. Tidak boleh. Ya. Dan itu perangai yang buruk, hamaz. Ya, orang yang banyak mencela. Tidak boleh ya. Apalagi ya mencela ini ada di dalam rumah tangga kita. Jangan. Ya. Istri dicela. Ya. Suami dicela. Ada orang, Ibu, di masa ini ya, tengkar-tengkaran sama pasangan dijadikan konten. Tidak boleh. Ya. Itu tontonan yang tidak jadi tuntunan. Demi apa itu, Ibu? Demi duit. Ya, demi uang. Semakin bikin jengkel orang, ya semakin banyak nanti yang nonton. Zaman sekarang kan mau tenar itu gampang banget. Tinggal bikin aja sesuatu yang aneh-aneh, gitu ya. Jadi terkenal. Demi apa itu? Demi uang. Nggak butuh ijazah S1, Bu, zaman sekarang itu. Ya. Nggak butuh ijazah S2, ijazah S3. Nggak butuh pinter bahasa Inggris, gitu ya. Cas-cus-cos ngomong Inggris. Ya. Ada orang yang dari kampung aja penghasilannya bisa gede-gede. Ini zaman fitnah begini. Ya. Di masa-masa ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ini. Kemudian perangai buruk yang keempat yang disebutkan di dalam ayat ini, masya'im binamim. Masya itu masya yamshi, ya dari kata berjalan. Ada istilah tamasya. Tamasya itu bahasa Arab itu, Ibu. Tamasya itu artinya jalan-jalan. Ya. Ini kan musim liburan, musim tamasya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masya itu maksudnya orang yang kesana kemari. Ya, kerjaannya jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yang menjadikan dia mendapatkan dosa. Binamim. Dia kesana kemari melakukan namimah. Melakukan namimah. Menghambur fitnah. Yakni orang yang suka ngadu domba. Ya. Domba itu harusnya dikurbankan, jangan diadu-adu. Ya. Baik. Adu domba di sini adalah menyebar fitnah, mengadu domba di antara dua orang, mengadu domba di antara dua kelompok. Nah, itu namanya namimah. Namimah itu kabirah min kabairidz dzunub. Ini sedikit kita jelaskan karena
Ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat, seringkali kita ini suka diadu domba oleh sebagian pihak. Baik dalam skala kecil, menengah, bahkan dalam skala besar. Ya. Kalau skala besar kadang dua negara diadu domba. Yang tadinya damai-damai saja jadi perang. Gara-gara ada pihak ketiga yang mengadu domba. Ya, skala kecil hidup bertetangga, hidup berumah tangga. Ya. Kadang mohon maaf, yang ngadu domba itu kadang orang tua sendiri. Anaknya diadu domba. Ya, antara adik dan kakaknya, antara bungsu dengan yang sulung. Na'udzubillah. Diadu domba sendiri oleh orang tuanya. Ini terjadi. Atau mengadu domba antara orang tua dengan anaknya yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Nah, ini juga terjadi. Ingat, namimah itu dosa besar. Kalau dosa besar berarti terancam siksa api neraka. Nabi SAW beliau bersabda di riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah. Sebaik-baik hamba Allah adalah orang-orang yang jika dilihat maka orang-orang itu akan ingat Allah. Masya Allah. Jadi sekedar ngelihat orangnya, orang itu akan teringatkan tentang agama, teringatkan tentang Allah, teringatkan tentang kehidupan akhirat, teringatkan tentang segala kebaikan. Ini sebaik-baik hamba Allah. Wa syiraru ibadillah al-masya'un bin namimah. Dan seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah. Dia suka ngadu domba di tengah-tengah manusia. Yang efeknya kata Nabi, al-mufarriqun bainal ahibbah. Sehingga memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai. Ini suami istri sedang harmonis, sedang baik-baik saja. Diadu domba. Dengan cara apapun diadu domba itu, termasuk dengan cara dipelet. Begitu kan? Akhirnya terpelet. Si suami tadinya sayang ke istri jadi benci. Si istri tadinya sayang ke suami jadi benci. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian al-baghun al-bura al-anat. Suka menuduh orang yang baik dengan tuduhan yang tidak-tidak agar mencari kesusahan bagi mereka. Ada orang anteng-anteng, ya dia belajar agama, mengamalkan agama, kemudian diusik oleh orang, difitnah, jangan di sana, bahaya kamu, nanti tersesat kamu, begitu ya. Jangan ngaji di sana, ngaji itu di sini. Ya. Orang sedang baik-baik belajar, sedang baik-baik dia menjalankan agamanya, sedang berbekal diri dengan ilmu dan amal solehnya, kemudian diusik, diadu domba, ya, difitnah dengan fitnahan yang tidak berdasar. Barakallahu fiikum. Orang-orang yang semacam ini, ibu, kelak di akhirat berat itu tanggung jawabnya. Yang suka menuduh-nuduh, ya tanpa bukti, mencari-cari kesalahan orang, menuduh orang dengan tuduhan yang keji. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian masih terkait dengan namimah, Nabi SAW juga mengatakan, inna syarran nas dzul wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang bermuka dua, munafik, bunglon. Ya di sini senang, di sana senang. Dia datang ke sini dengan satu sikap, dan jika datang ke sana, ya dia bersikap dengan sikap yang lain.
Namanya saja berwajah dua. Wajah kita berapa, Ibu? Satu saja. Jangan punya wajah dua. Ya, satu saja susah ngerawatnya. Ya. Jatahnya sekian juta tiap bulan. Ya. Bagaimana kalau wajahnya dua? Wajahnya tiga. Satu saja susah ngerawatnya. Jangan berwajah dua. Maksudnya jadilah orang apa adanya dan jujur. Amanah. Punya prinsip. Ya, jangan di kelompok ini seperti ini, di komunitas sana seperti ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Datang ke si A begini, datang ke si B begini. Dia adu domba di antara keduanya. Tahu enggak A? Bahwa si B itu sebetulnya begini-begini sama kamu. Ya. Nanti dia datang ke si B. Tahu enggak B? Tentang si A. Si A itu aslinya begini. Di depan kamu saja dia seperti baik. Aslinya lo begini. Yang tadinya antang-antang saja antara si A dan si B, gara-gara si C ini rusak hubungannya. Bermusuhan dia. Nah itu yang namanya masya' binamim. Orang yang kian kemari, kesana kemari menghambur-hambur fitnah. Dan ibu, orang model begini ini ada. Banyak sekali. Baik minar rijal wan nisa, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Masya' binamim. Ya. Dia kesana kemari menghambur-hambur fitnah. Bahkan bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya juga berkeliaran. Oh, lebih banyak lagi di dunia maya. Ya. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan namimah juga ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan marra an-nabiyyu bihaitin min hitanil Madinah fasami'a sauta insanain yu'adzibani fi kuburihima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Thumma qala bala wa fi riwayatin wa innahu lakabir. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulih wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Ini bahayanya namimah, menjadi sebab besar orang itu disiksa di kuburannya. Disiksa di alam kuburnya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar dua orang sedang disiksa dalam kuburnya. Tentu bukan berarti Nabi ngerti perkara gaib. Namun ini semuanya wahyu dari Allah. Karena hadis itu wahyu dari Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiba-tiba Nabi mendengar dua orang sedang disiksa di dalam kuburnya. Jadi melewati dua kubur, Nabi mendengar dua orang yang dikubur di situ itu sedang disiksa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya disiksa, padahal tidak karena masalah yang besar dalam anggapan keduanya. Lalu beliau bersabda, benar, ya. Di satu redaksi hadis dikatakan, padahal sesungguhnya dia adalah persoalan besar. Ini aslinya persoalan besar namun sering diremehkan oleh manusia. Kemudian Nabi menyebutkan sebab keduanya disiksa ini. Adapun yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama itu la yastatiru min baulih. Tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya. Maksudnya enggak beres urusan toharoh. Ya, enggak beres urusan toharoh.
Air kencing kita hukumnya apa, Ibu? Najis. Najis. Maka hati-hati. Kalau kita tidak beres dalam urusan toharoh, ini efeknya kepada tidak beresnya sholat. Dan Ibu tahu sholat, ibadah atau amalan yang pertama kali dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat. Bermula dari apa? Toharoh, kesucian, yang menjadi syarat sah dari sholat. Suci badan, suci pakaian, ya, suci tempat, ya kan? Maka kalau ini nggak beres, berdampak buruk kepada tidak beresnya sholat. Maka sebelum dia disiksa di akhirat gara-gara sholatnya yang tidak beres, fawailul lil musallin, maka sebagai muqaddimah siksaannya, ya dia disiksa dulu di kubur. Ya kan? Ini yang pertama. Ini sering disepelekan oleh orang. Orang, na'udzubillah, Ibu, pipis di mana-mana. Di terminal itu kalau bis-bisnya lagi nggak ada, apa aromanya, Bu, terminal? Balikpapan nggak ada terminal ya? Di Jawa itu, ya, di Jawa dan di beberapa tempat, mungkin sekarang sudah bagus ya, mudah-mudahan. Tapi tahun-tahun akhir 90, tahun-tahun awal-awal 2000, ya kita menyaksikan dan merasakan. Kalau masuk terminal itu aroma khasnya apa? Pesing, ya. Dan kalau bisnya sedang nggak ada itu, sore-sore atau menjelang malam, itu banyak pulau itu. Bekas-bekas air kencing, ya kan? Nah, ternyata orang pipis, ya, di sembarangan tempat, ya. Dia tengok kanan, tengok kiri, mendekat ke ban bisnya, saja di situ. Ya. Na'udzubillah. Ini hati-hati, urusan besar. Ya. Tidak istinja lagi, cuma disentil-sentil 3 kali, lap aja udah, ya. Nggak ada istinja. Ini sebab orang itu diazab di kubur. Perempuan juga sama, Ibu. Perhatikan. Perempuan, Ibu kalau naik pesawat itu perhatikan kalau pipis. Kenapa? Pakaian Ibu lebih lebar. Ya kan? Kainnya lebih panjang, lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki simple. Walaupun tetap harus menjaga diri. Perempuan harus lebih hati-hati lagi dan disiplin masalah ini. Karena efeknya nanti ke sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, wa kanal akhar yamshi bin namimah. Yang kedua, dia disiksa dengan sebab yamshi bin namimah. Dia berjalan ke sana kemari berbuat yang namanya namimah, suka ngadu domba orang. Dan efek di antara efek dari namimah itu apa, Ibu? Selain kebencian, permusuhan, pertengkaran, apa efek yang lainnya? Pembunuhan. Pembunuhan. Gara-gara adu domba, 2 negara bisa berperang. Sekian banyak orang yang jadi korbannya. Nyawa begitu murah melayang. Urusan darah, urusan pembunuhan itu juga sama seperti sholat. Kalau sholat terkait dengan hubungan kita dengan Allah, kalau urusan darah, pembunuhan terkait dengan hak sesama hamba Allah. Sebagaimana sholat, urusan darah itu kata Nabi yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat. Maka orang yang melakukan namimah pantas dia diazab di alam kubur terlebih dahulu sebelum diazab di neraka. Kenapa? Karena pembunuhan itu bisa bermula dari adu domba. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Di alam kubur disiksa. Di akhirat nanti tukang namimah itu juga akan disiksa di neraka. Nabi bersabda,
Riwayat muttafaq alaih dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. La yadkhulul jannah nammamun. Tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Enggak akan masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga ada di mana? Di neraka. Maka terakhir, sebagai muslim yang baik, seharusnya justru kita melakukan apa yang menjadi kebalikan dari namimah. Apa kebalikan namimah, Ibu? Ya, menyebarkan perdamaian, islah dzatil bain, mendamaikan, memperbaiki hubungan antar sesama. Ibu, kalau kita berhasil mendamaikan orang yang tadinya baku hantam, bertengkar, cekcok, musuhan, bahkan hampir berpisah, kira-kira kitanya sendiri ikut bahagia enggak? Bahagia. Duh, bahagianya. Orang tadinya mau cerai, dengan wasilah kita tidak jadi bercerai. Akhirnya mereka rukun lagi. Ada 2 orang bertikai, hampir saja baku hantam, bunuh-bunuhan. Ketika diislah, didamaikan, akhirnya mereka berdamai, berpelukan, bersaudara lagi. Ya, maka kita sebagai juru damai itu juga ikut merasakan bahagia. Bahkan terkadang ikut larut, ya, menangis sebagaimana keduanya menangis dalam pelukan. Dan ini amalan yang begitu agung dan mulia sekali, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis salah wasyam wassadaqah. Masya Allah, ini fadilahnya, Ibu. Maka sebarkanlah perdamaian. Lihat kata Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama dari darajatus salah, ya, dari derajat salat, puasa dan sedekah. Masya Allah, fadilahnya lebih utama dari derajat salat, puasa dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, islahu zatil bain, yakni memperbaiki, mendamaikan hubungan antara sesama. Fa inna fasada zatil bain hiyal halikah. Ya, karena sesungguhnya rusaknya hubungan antar sesama itu adalah halikah, keterputusan. Keterputusan dari tali persaudaraan. Ya, sing rukun, sing damai hidup itu. Dan berusahalah untuk menyebarkan perdamaian. Ya, menyebarkan perdamaian di tengah-tengah manusia. Ya. Kalau kita hidup berdamai, berdampingan, kan yang ikut merasakan bahagianya siapa? Kita sendiri dan seluruh manusia. Apalagi kita tinggal di kota. Kota apa namanya, Bu, ini? Hah? Apa logonya, ininya? Semboyannya? Hah? Kota aman, nyaman, bersih, damai, dan apa, Bu? Ada ibu pejabat di sini, ya. Kota aman, damai, layak huni, kan begitu ya? Tidak ada klakson di sini. Masya Allah, terkenalnya begitu, kan begitu, Bu? Ya, orangnya sabar-sabar. Itu beneran nggak itu? Jangan-jangan kita yang tukang klaksonin orang, gitu. Masya Allah, harus sesuai dong dengan semboyannya. Ya, artinya pemimpin kita sudah memberikan semboyan seperti itu. Kota beriman, aman, damai, bersih, nyaman, layak huni, kan begitu. Tidak ada klakson, tidak ada sampah, gitu ya. Semuanya serba bersih, serba tertib, teratur, ya. Kota adipura dan lain sebagainya.
Nah, ini harus betul-betul jadi wujud nyata. Jangan sekedar jadi semboyan saja. Barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah ya, memang dari beberapa testimoni, ya kota ini memang kota yang Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita semua, menjaga kita semua. Ada sepuh ya, saya pernah ngobrol sama sepuh. Dia ngelihat teman-temannya pensiun pada pulang ke Jawa, pulang ke mana. Dia cerita, saya aja dari Jawa Ustadz, nyaman di sini. Nyaman di sini Masya Allah, kata sholat jamaah. Dia lebih dari ke sisi agamanya. Ya. Kalau tertibnya kota ini nilai plusnya. Ya. Dia nyebutin di kotanya sendiri, asal kotanya. Saya tidak usah sebut nama kota. Pokoknya ada saja. Ya. Walaupun kotanya kota besar Ustaz, tapi lebih nyaman di sini. Masya Allah. Ini testimoninya orang sepuh yang mungkin sudah puluhan tahun di sini. Ngapain pulang lagi? Gitu. Maksudnya ke kampung halaman. Ada juga pensiunan Pertamina cerita ke saya. Loh Pak, masih di sini. Lama nggak ketemu setelah pensiun. Iya Ustaz. Sudah nyaman di sini, anak-anak juga nyaman di sini. Saya kalau pulang kampung mulai dari nol lagi Ustaz. Nanti jalin membina hubungan dengan tetangga nol. Sedangkan besti-besti saya di sini semua. Begitu kan? Teman-teman saya di sini semua. Sudah nyaman di sini Ustaz. Masya Allah. Nah itu kan ya seharusnya dipertahankan Ibu ya. Dipertahankan. Tidak ada galian tambang di sini gitu kan. Batu bara aja nggak ada, nikel apalagi gitu ya. Tidak ada tambang-tambang di sini kan. Alhamdulillah. Semoga tidak hanya semboyannya saja, tapi betul-betul dirasakan. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.